Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Berbeda dengan pidato formal, pidato tanpa teks mampu menyampaikan isi hati dan pikiran yang tulus dengan lebih menyentuh. Kenapa saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Ketika Kang Deddy Mulyadi mengajarkan tentang memberi, ia mencontohkan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dengan rasa. Orang saling tolong, bisa jadi dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya bahwa kebahagiaan yang sejati adalah manakala bertemu dengan orang yang memiliki hati yang sama, yang memiliki rasa yang sama. Ketika susah dia datang, dia menemenin, dia menghibur. Bahkan ketika kita punya apapun, dia malah pergi menjauh dari kita. Karena apa? Karena aku mencintaimu bukan karena apa yang kau miliki. Aku mencintaimu karena dirimu yang sebenarnya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Ya joget. Jogetnya spontan karena memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong, ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mau populer, mau tidak populer, mau disukai, mau tidak disukai, saya harus melakukan itu. Harus dilakukan itu, harus diingatkan, tidak boleh tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada tiga, yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu, marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga apa yang saya selalu membuat dekat dengan orang Batak? Kenapa? Saya tahu orang Batak itu apa yang ada di hati dia ucapkan. Orang Batak itu jarang bohong, kecuali pada istrinya. Dan ada cerita menarik. Ada di video saya tuh ada tuh, di video saya itu. Saya keliling naik motor, saya datang ke warung. Ternyata yang punya warung orang Batak. Abang dari mana? Saya orang Medan lah, bukan Medan lah bang, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara. Batak, iya Botok. Udah lama di sini. Wah lama saya, 2 lama. Waduh, orang Batak ada di Jawa Barat. Iya orang Batak tuh pemberani. Iya, tapi orang Batak kalah sama orang Sunda. Marah dia. Nggak bisa, orang Batak mana ada kalah sama orang Sunda. Habis itu istrinya datang, ternyata orang Sunda. Videonya ada itu. Langsung itu si suaminya dipanggil. Papa, kesini, tolong ambilin. Iya mah. Saya bilang, bang,
Aku juga bilang apa? Jangan bilang apa nggak kalah sama orang Sunda. Kalah lah bang. Itu bukan sama orang Sunda, sama istri. Saya kemudian yang berikutnya adalah pakai ikat kepala. Sebenarnya ingin membangun kepercayaan diri. Kalau orang Batak nggak usah pakai lagi, karena udah ada tradisi hidupnya kuat. Orang Sunda harus dipakai dulu simbolnya, harus diliatin dulu. Kenapa? Malu dulu pakainya. Dulu pejabat yang pakai ikat cuma 2 di Jawa Barat. Saya dan Bupati Subang, temennya Pak Effendi, Pak EF. Hari ini semua hampir rata, kegiatan-kegiatan pakai ikat. Nah, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali sebuah kepercayaan diri yang hilang. Kalau orang Batak sudah jangan lagi dimotivasi pede, sudah kepedean. Tapi saya sebagai orang Sunda harus membangkitkan semangat orang Sunda untuk punya kepedean. Dan hari ini orang Sunda mulai pede karena punya gubernur pede. Siapa gubernurnya? Pak Dedi. Kan pede. Apa gelar Pak Dedi? KDM. Apa itu KDM? Kang Duda Merajalela. Yang terakhir, orang Sunda sama orang Batak itu diametral dalam sikap. Satu, kalau orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi dalam doanya itu tangisan. Orang Sunda itu menangis, orang Sunda itu. Makanya lagu khasnya Kacapi Suling itu penuh dengan tangisan. Ramalan tentang seorang raja, ke depan akan ada ini, ke depan akan ada ini. Penuh tangisan itu orang Sunda itu. Orang Batak itu spiritualitas tertingginya adalah kebahagiaan, tertawa. Jadi orang Sunda menangis, kemudian puncaknya tertawa, puncaknya menangis. Orang Sunda itu tertawa, kebahagiaan itu puncaknya menangis. Orang Batak kebahagiaannya itu puncaknya tertawa. Mentah orang Sunda kalau berjodoh sama orang Batak tidak jarang yang berpisah. Karena dalam sebuah keluarga itu nanti akan cocok ketika istrinya menangis, suami tertawa. Karena istrinya menangis, suaminya tertawa, kemudian istrinya bangun dan nunjuk, "Siamadun, seri aing kerceri." Akhirnya yang tertawa pun menjadi terdiam oleh istri yang bangkit dari tangisannya. Maka bagi orang Sunda itu spiritualitas yang tertinggi. Kalau dalam hidup jangan pernah takut sama orang yang melawan. Itu orang Sunda. Bagi spiritualitas saya. Tapi takutlah sama orang yang tidak pernah melawan. Jangan pernah menyakiti orang yang terdiam. Kenapa? Dalam diamnya ada doa yang sangat dalam yang bisa meruntuhkan engkau tanpa dia harus menggerakkan tangannya. Wah, itu hebat banget. Makanya kalau untuk bekerja maka saya bergerak. Kalau untuk cari jodoh saya lebih baik diam. Pagi hari ini saya bisa bertemu. Saya dari tadi lerak lirik siapa tahu dapat jodoh. Setelah saya amati semuanya purna bakti. Semoga nanti keluarga Simbolon ada pertemuan lagi sama yang lebih muda lah. Yang kedua, saya tadi mendengar, saya kalau lihat tayangannya Kang Didi kok saya menangis. Saya baru tahu orang Batak suka menangis. Karena sepengetahuan saya tuh jarang lihat orang Batak menangis. Malah hampir tidak pernah. Orang Batak tuh rata-rata ya tertawa. Setelah itu orang Batak nggak pernah marah. Kenapa? Karena marah dan nggak marah sama omong. Beda dengan orang Sunda. Orang Sunda itu kayak saya marah jadi ribut.
di platform media sosial, kalau saya ngamuk tuh ribut. Kenapa? Karena memang kalau marah tuh kelihatan, nadanya tinggi, mukanya kelihatan garang. Orang Batak kan wajahnya itu tetap saja seperti ini. Seluruh upacara di kehidupan orang Batak nadanya sama, pasti joget. Saya tahu orang Batak sedih cuma di lagu Butet aja itu. Nah, karena perspektifnya kebahagiaan, sesungguhnya sih apa yang terjadi pada orang Batak itu, karena dia selalu memposisikan diri adalah orang yang bahagia. Apakah memang dia tidak bahagia? Apakah dia ingin dianggap bahagia? Nah, itu yang tahu cuma Pak Effendi Simbolon ya gitu. Nah, karena perspektif itu, karena orang miskinnya pasti sedikit. Kenapa? Karena dari wajah, dari tampilan, susah nyebut orang Batak itu miskin. Kalau orang Sunda miskin itu kelihatan. Orang Batak miskin pakai jas, pakai nasi, percaya diri. Ngundang saya ya pasti saya bawa ketawa. Tetapi bagi Indonesia, bagi Nusantara, justru kita berterima kasih pada orang Batak. Nama-nama yang lain di Jawa Barat sudah susah cari orang Jawa Barat nanti. Namanya sudah berubah. Ada yang ke barat-baratan, ada yang ke timur-timuran. Tetapi orang Batak tinggal di Amerika, Simbolon. Tinggal di Inggris, Simbolon. Orang Batak tetap Batak sampai kapanpun dia tetap Batak. Artinya bahwa ada sebuah perspektif yang saya lihat. Leluhur Batak itu sangat memahami ilmu genetika. Bahwa suatu saat akan ada perkawinan silang. Suatu saat akan ada perkawinan antar wilayah, antar daerah, antar ras. Bagaimana agar orang Batak tidak hilang? Dia dibuat marga, dia tetap Batak sampai kapan. Tetapi sebenarnya siapa kita ini? Kita ini kan makhluk kebudayaan. Karena makhluk kebudayaan, maka kita itu selalu berulang-ulang, saya mengatakan, selalu terikat dengan tanahnya, selalu terikat dengan airnya, selalu terikat dengan udaranya, dan selalu terikat dengan mataharinya. Yang saya mengatakan, keterikatan itu selalu melahirkan 4 hal. 1, melahirkan keterikatan akan bahasa. 2, keterikatan akan makanan. Yang ketiga, keterikatan akan pakaian. Yang keempat, keterikatan akan kesenian. Keempat hal ini harus terus dijaga keutuhannya, dijaga kehidupannya. Karena apa? Karena itulah yang mengikatkan manusia dengan lingkungan. Sehingga ketika dengar lagu dari ini Samosir, maka orang pasti teringat sama kampung halamannya. Karena teringat sama kampung halamannya, maka pasti ada suasana romantika dalam diri, yaitu kesedihan. Ketika terikat kesedihan, maka kita pasti terikat pada siapa? Pada kakek nenek kita, pada leluhur kita. Keterikatan pada leluhur itulah yang membuat hidup ini memiliki keterikatan pada persaudaraan. Kenapa orang Batak persaudaraannya lebih kuat? Karena diikat oleh marga. Kenapa orang Sunda persaudaraannya agak lemah? Karena sudah tidak ada keterikatan lagi saudara. Namanya berubah-ubah, berbeda-beda. Sehingga kapan orang Sunda dikumpulkan hanya pada 2 hal. Pertama, ketika dia lebaran, Idul Fitri. Yang kedua, ketika hajatan. Nah, ketika hajatan pun sudah mengalami perubahan. Kenapa? Kalau dulu hajatan orang Sunda tuh berkumpul, duduk bersama, ngobrol. Sehingga ketika bertemu ditanya, "Sa, di mana ayeuna teh imah teh?" Boga budak sabaraha hiji, ditanya anak, punya anak berapa?
Kamu jangan tanya itu macam-macam sama saya. Aduh. Kalau ke saya jangan, silahkan tanya pada diri saya tentang masa depan Jawa Barat. Tapi jangan pernah kau bertanya tentang masa depan rumah tangga. Pasti ditanya anak berapa, terus yang ditanya yang paling gede umur berapa, yang kedua umur berapa, yang ketiga, yang keempat itu. Kemudian bicara tentang kehidupan, harapan. Nah sekarang kan hajatannya sudah berubah. Kenapa? Waktunya dibatasin. Keundangan cuma salaman. Yang boleh duduk cuma VVIP. Yang boleh foto cuma VVIP. Yang bukan VVIP tidak foto, tidak duduk. Nah, saya termasuk orang yang selalu ingin mengembalikan bahwa hidup ini, rasa bahagia itu adalah rasa bahagia berkumpul. Karena kebahagiaan orang Indonesia itu berkumpul. Ini yang Marga Simbolon bahagia hari ini, berkumpul. Bahagia. Bahagia nggak? Berkumpul. Dan paling bahagia itu orang Indonesia, berkumpul, dikasih makan, dikasih minum, pulang diongkosin. Itu paling bahagia. Yang paling bahagia yang diongkosin, yang paling pusing yang ongkosin. Nah, ikatan persaudaraan inilah sebenarnya yang melahirkan karakter Indonesia. Jadi, apa sih kekayaan terbesar dari Indonesia ini? Apakah gedung-gedung yang 71 lantai? Bukan. Kekayaan itu bisa diciptakan oleh siapapun, bisa dibuat oleh siapapun, asal ada duit, ada teknologi, asal ada duit teknologi ada duit ahli ada duit apapun terwujud, itu bisa diciptakan. Singapura bisa melakukan itu dengan pesat, Amerika bisa melakukan itu dengan pesat, Tiongkok bisa melakukan itu dengan pesat, Korea bisa melakukan dengan pesat, Indonesia di Jakarta pesat bisa dilakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah, di Jakarta yang gedung-gedung bertingkatnya banyak, yang makanan enaknya banyak, yang restoran dan hotel-hotel mahalnya itu ada di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa ketika Natalan pada pergi? Ketika Lebaran, kenapa pada pergi? Ketika liburan, kenapa pada pergi? Artinya bahwa kebahagiaan ukurannya bukan itu. Kebahagiaan adalah kepuasan batin kita manakala kita bisa bertemu bersua dengan saudara. Tiga pertanyaannya adalah, siapa itu saudara? Apakah saudara itu yang hanya satu garis keturunan? Apakah saudara itu dia yang semarga? Apakah saudara itu yang satu darah? Belum tentu. Bisa jadi dia malah dengan kita tidak akur. Yang disebut saudara itu ada dua. Saudara secara genetik, saudara secara emosi. Orang berebut warisan bisa jadi satu genetik. Orang saling tolong bisa jadi dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya bahwa kebahagiaan yang sejati adalah manakala bertemu dengan orang yang memiliki hati yang sama, yang memiliki rasa yang sama. Ketika susah dia datang, dia menemenin, dia menghibur. Bahkan ketika kita punya apapun, dia malah pergi menjauh dari kita. Karena apa? Karena aku mencintaimu bukan karena apa yang kau miliki. Aku mencintaimu karena dirimu yang sebenarnya. Jadi saya tadi pagi ngomong tentang teologi dengan teman saya yang kiai. Saya ngomong begini, memberi bukan karena cinta, menasehati, mengkritik atau memarahi bukan karena benci. Itulah kebahagiaan yang sejati. Memberi bukan karena cinta. Bukan karena cinta itu apa? Bukan karena ada rasa, bukan karena ada kepentingan, tapi tetap memberi. Kemudian menasehati bukan karena benci, tetapi memang karena seharusnya nasihat itu diberikan. Apa yang harus diperbaiki di negeri ini? Cara. Bagaimana kita membangun nasihat bukan karena benci?
Bagaimana kita memberi? Itu bukan karena cinta. Kita memberi karena tidak ada rasa. Itu jauh lebih mulia karena memberi dengan ada rasa. Kenapa? Karena memberi dengan ada rasa, maka ketika yang diberinya tidak berucap terima kasih, maka kita berkata, kamu tidak tahu diri. Mengkritik atau menilai atau menasehati bukan karena benci. Kenapa? Kalau menasehati karena benci, maka yang dinasehati, yang dikritik hanya yang kita benci. Sedangkan yang kita sayangi, kita biarkan sampai dia masuk ke jurang. Cinta bukan karena itu. Untuk itu apa sih yang bisa mempersatukan Nusantara itu? Yang bisa mempersatukan Nusantara adalah ikatan-ikatan moral kita, memahami bahwa kita hidup dalam kesetaraan. Karena hidup dalam kesetaraan, yang membedakan di antara kita hanya apa? Kita dilahirkan di mana, kita punya apa, dan kita punya siapa. Karena kita dilahirkan di mana tidak ada. Kita bisa nawar. Saya dulu kalau bisa nawar, saya meminta lahir dari keluarga Effendi Simbolon. Biar saya tidak usah lagi nyabit rumput, mikul, dan melalui proses yang panjang. Tetapi memang Tuhan sudah mentakdirkan kita lahir dalam rahim-rahim yang berbeda. Tetapi yang mempersatukan kita adalah rasa yang kita miliki. Sehingga kenapa Bapak dan Ibu yang keluarga Simbolon ini ketika bertemu saya, Bapak Ai, padahal belum pernah dikasih duit sama saya. Kenapa juga menangis ketika melihat konten yang saya miliki? Sesungguhnya apa sih yang membuat manusia menangis? Sesungguhnya apa yang bisa membuat manusia tertawa? Rasa yang lahir tanpa identitas. Rasa yang lahir tanpa identitas itu adalah lahir dari relung jiwa kita. Karena lahir dari relung jiwa kita, maka dia digerakkan pada satu sumber, yaitu Maha Cinta, Maha Sayang, Maha Kasih. Karena dia dilahirkan dalam sebuah getaran sang pemilik semesta, sang penggerak seluruh semesta, maka manusia bisa digerakkan oleh rasa yang sama. Karena digerakkan oleh rasa yang sama, orang nggak bisa lagi lihat apa yang saya tayangkan dalam kegiatan saya keseharian itu ditahan cintanya. Aku nggak boleh nangis, aku marga Simbolon, jadi orang Sunda, ngapain juga saya harus menangis terhadap sebuah peristiwa yang ditampilkan oleh Dedi orang Sunda? Ternyata tidak, bukan itu. Ternyata manusia itu pada akhirnya pada gerak yang sama, pada nurani yang sama, pada cinta yang sama. Sehingga karena digerakkan pada cinta yang sama, pada gerak yang sama, itulah bahasa yang paling universal, yaitu bahasa rasa. Karena bahasa rasa, saya ngomong orang Sunda, di orang Sunda itu ada tokoh Islam, tokoh Toreka, namanya Abah Anu, yang ngajarin ajaran Islam dengan rasa, dengan cinta. Dia ngomong begini, lamun nyarita kuleta kadengena ku ceuli, lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Apa itu? Kalau kamu bicara dengan lidah maka didengarkan dengan telinga, tapi kalau kamu berbicara dengan hati maka diterima oleh rasa. Sesungguhnya apa yang harus dikembangkan di negeri ini hari ini? Bicaralah orang dengan hatinya, bukan dengan pikiran. Bicaralah dengan hatinya, bukan dengan kepentingan. Kalau orang bicara dengan hati, maka dia lahir secara spontan. Karena lahir secara spontan, tentu saya sebagai seorang politisi pasti lahir kontroversi. Kenapa lahir kontroversi? Karena orang hanya mendengar dari telinganya, tidak memahami dengan rasanya. Kenapa dia tidak mau memahami dengan rasanya? Karena rasanya tidak mau menerima. Ada rasa benci, ada rasa kepentingan, ada rasa apapun yang tidak boleh itu dikesampingkan. Susah negeri ini dipersatukan kalau orang bicara dengan bicara kepentingan, bukan bicara rasa. Kalau sudah bicara rasa, maka setiap manusia ada satu rasa. Maka orang Sunda itu selalu menyampaikan ada jamak, ada tunggal. Jamak itu berbagai,
ada komponen-komponen, ada makrokosmos, mikrokosmos, ada proton, ada neutron, ada elektron, ada manusia, ada Dedi, ada Fendi, ada siapapun. Dia jamak. Ketika yang jamak itu sudah disatukan, maka orang Sunda itu meletakkan dalam bahasa sederhana, sa. Sa itu artinya jamak menjadi tunggal. Maka sa itu adalah bahasa ikatan yang mengikatkan manusia, yang mengikatkan alam dari berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Maka orang Sunda mengatakan sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean. Sederhana itu. Sarendeg artinya satu kesatuan gerak, saigel satu kesatuan tarik, kemudian sabobot satu kesatuan kehamilan, sabobot, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean satu kesatuan kekeluargaan, kekerabatan. Artinya orang yang sudah disatukan oleh yang maha kuasa, oleh yang maha esa, oleh yang maha tunggal, yang menurunkan sifat rahman dan rahimnya bagi manusia, maka dia akan menjadi satu kesatuan sistem yang bergerak menuju ke mahatunggalan, menuju kebahagiaan, menuju keabadian, dan menuju itu dari beragam pintu menuju satu pintu yang tunggal. Itulah. Nah, maka perspektif ini yang selalu saya gunakan dalam kehidupan. Jadi kalau ditanya